Allah nanti saya akan ke Temanggung. Saya mendengar ada situs purbakala ditemukan di sana yang namanya situs Liangan. Namun untuk perjalanannya saya tidak bisa rekod ya, karena saya hanya sendiri dan tidak ada piranti, tidak ada alat untuk bisa merekod. Satu-satunya yang saya gunakan hanya HP. Maka mohon maaf mungkin dalam perjalanannya ini tidak bisa merekod. Oke teman-teman, nanti kita langsung ketemu ketika saya sudah sampai di situs Liangan dan coba nanti kita ulik, kita cari informasi seperti apa situsnya. Oke pemirsa, saya sekarang ketemu dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Okta. Yang ini Mbak siapa? Mbak Ida. Mbak Okta dan Mbak Ida barusan jatuh teman-teman. Nah tapi mudah-mudahan nggak apa-apa, cuma lecet-lecet dikit ya Mbak ya. Lecet-lecet dikit, sepion muntir seperti ini pemirsa. Ya kebetulan saya nggak bawa alat gitu, jadi ya saya nggak bisa tolong, nggak bisa. Oke Mbak Indah, nah apa ya, selamat jalan ya. Ya saya melanjutkan perjalanan karena arah kita berlawanan. Makasih sudah dibantu Pak. Ya sama-sama, yuk. Dadah ya Mbak. Nah, sekarang saya ketemu dengan Pak Said. Pak Said ini rumahnya di Temanggung ya Pak Said. Dan saya ketemunya di tempat parkir di area situs Liangan. Oke pemirsa, ini kan sembari saya istirahat, kemudian secara kebetulan ketemu dengan Pak Said. Ketemu kalau usianya hampir sama itu, terus kadang-kadang ngobrolnya jadi nyambung ya Pak Said ya. Sama-sama sudah punya cucu. Iya. Oke Pak Said, terima kasih Pak Said obrolannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti menarik yang lain untuk bisa melihat ke sini. Dan Pak Said ke sini ini dalam rangka mengantar cucu juga ya Pak ya. Biar nanti generasi muda yang akan datang itu cinta pada budaya, cinta pada situs-situs yang ada, sehingga tidak melakukan perusahaan tapi melakukan penyelamatan. Karena itu sebenarnya satu media untuk bisa menyambung sejarah zaman-zaman dahulu dengan masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Maka situs ini harus dijaga dengan baik. Terima kasih Pak Said obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saya sudah sampai di tempat parkir situs Liangan dan ini petugas parkirnya. Kalau sepeda motor bayarnya berapa Mas? 3.000. Kalau mobil 5.000. terus nanti masuk objeknya berapa? Situs masih free. Oh masih free. Oh teman-teman masih free. Ngirit jadi maka harus datang gitu, harus datang ke sini. Alamat lengkap di mana Mas? Liangan Purbosari Ngadirejo. Di mana Liangan? Liangan Purbosari. Purbosari Ngadirejo. Liangan itu nama kampung. Ya. Kemudian Purbosari itu desa. Bisa. Kemudian Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Harus datang. Terima kasih. Saya kepada Mas siapa Mas? Mas Gio. Mas Gia. Makasih Mas Gia. Ya, sama-sama, Pak. Oke teman-teman, sekarang kita coba menuju ke situsnya. Berjarak setelah berjalan kurang lebih hanya 50 meter teman-teman, kita kemudian belok ke kanan. Di sana kita lihat papan penunjuk menuju situs Liangan. Terus kita berjalan ke arah ke kanan. Cuman tidak tahu ini berapa meter lagi untuk sampai di tempat yang disebut dengan situs Liangan. Setelah berjalan kurang lebih 300 meter jalan setapak, ini situs sudah mulai tampak di depan. Situs Liangan yang kalau tidak salah ini peninggalan Mataram kuno ya, tapi secara detailnya saya kurang tahu. Mudah-mudahan nanti ada petugas yang kita bisa interview. Teman-teman, ini bagian dari situs Liangan yang sudah mulai digali, namun nampaknya belum selesai, jadi masih terus dilakukan. Dan ini papan namanya, situs Liangan, dilindungi Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Sekali lagi teman-teman, ini di wilayah Temanggung ya, di Kabupaten Temanggung. Dan itu kita lihat seperti benteng. Kemudian di sini juga ada sebuah pelataran yang dibuat dari batu. Nampaknya ini selain sebagai tempat ibadah juga permukiman zaman dahulu. Namun coba nanti kita tanya-tanya pada petugas yang ada di sini. Gitu, ternyata cukup luas. Saya tidak begitu tahu terkait dengan batu ini, karena batu ini ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat kekuningan. Ini apa yang membedakan, nanti coba kita tanya kepada petugas atau mungkin security atau mungkin guide. Mudah-mudahan ada guide-nya sih, jadi kita lebih enak bisa nanya-nanya terkait dengan situs ini. Oke pemirsa, kita lanjut nanti pada vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari ini saya bersama dengan Pak Budi. Ini namanya Pak Budi. Pak Budiono lengkap. Pak Budiono lengkapnya. Dan hari ini saya berada di situs Liangan. Ya. Itu tepatnya di mana ini Pak? Nama tempatnya ini Pak Budi? Itu situs Liangan itu di atas Desa Liangan. Iya. Desa Purbosari, Kecamatan Ngadrejo, Kabupaten Temanggung. Kenapa namanya Liangan? Karena kampung Liangan. Karena di kampung Ya, Liangan. kampung Liangan. Nah, di kampung Desanya Liangan, kemudian, Purbosari. kemudian dinamakan dengan situs Liangan. Jadi teman-teman nanti di belakang kita itu kan sebenarnya tanahnya tinggi itu. Ya. Tanahnya tinggi. Jadi situs ini kan dulu tertimbun armune terendam di banyu ya Pak, tertimbun oleh erupsi Gunung Sindoro. Oh gitu Pak. Pada abad ke-11 Masehi bahwa Gunung Sindoro pernah meletus 4 kali hingga menutupi perkampungan yang ada di situs Liangan. Berarti ini dulu kampung ya Pak ya? Kampung tapi zaman biyen banget gitu ya? Itu kampung dari pada abad ke-2 Masehi. Kalau dihubungkan dengan sejarah, kalau kerajaan itu yang mendekati kerajaan mana Pak? Kerajaan Mataram kuno. Mataram Ya, kuno. itu Buddha. Oh ya. Nah itu, kemudian gini Pak, pertanyaannya Pak Budi. Bagaimana kok bisa ditemukan gitu Pak Budi? Ini kok padahal kan kedalaman sekitar 10 meter gitu. Gini ceritanya, dulu itu kalau menanam tembakau itu banyak yang bangkrut. Akhirnya yang punya lahan mengalihkan untuk menambang pasir. Oh gitu. Ya, ya. Itu mulai dari tanah saya sendiri, mulai dari atas barat gitu ya. Oh nggih. Pasir hingga sampai sekarang alas yang tetangga dekat saya itu ditambang. Jadi sebenarnya berawal dari orang frustasi. Iya, seperti itu. Para penambang pasir. Ternyata frustasi. Ya. Kemudian bisa menunjukkan mungkin ini rencana Allah. Rencana Allah yang kemudian akhirnya tanaman tembakau ini tidak bagus. Tapi petunjuk sebenarnya, petunjuknya. Akhirnya kemudian wes digali aja gitu. Ditambang. Bahkan para masyarakat yang menambang itu lebih mudah mendapatkan rupiah. Gitu. Iya. Ternyata lama kelamaan para penambang menemukan benda-benda cagar budaya. Iya. Nah, terus sekarang karena ini sekarang menjadi cagar budaya, ini dimiliki oleh pemerintah atau gimana Pak? Yang tanah dulunya termasuk milik saya, milik tetangga saya, sekarang sudah diganti oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi istilahnya diganti untung ya Pak? Ya, ganti untung. Bukan ganti rugi. Ganti untung. Karena ganti untung harganya jauh lebih tinggi. Ya luar biasa. Oleh karenanya berarti berterima kasih juga ini pada pemerintah yang mengambil itu. Kalau pemerintah zaman dulu belum tentu kayak gitu. Tapi ini pemerintah yang di era keterbukaan itu kemudian perlakuannya seperti ini. Bagus banget Pak Budi. Oke Pak Budi, tambahan lagi Pak Budi. Jadi tadi gara-gara digali itu kemudian ditemukanlah situs ini gitu. Nah, Pak Budi tadi juga cerita sebagian itu adalah tanahnya. Nah, dari atas sana. Oh ya. Itu mulai 2008 itu kan krisis.
Ya, betul. mulai penambangan. Ya, gitu. pokoknya krisis moneter itu kalau nggak salah 2007, Ya, kemudian 2008. ekonominya 2008. Nah, oh iya. Berarti banyak hikmah dari Ya. semua kesulitan yang ada. Maka teman-teman kalau kita itu menjadi orang yang bersabar ya, Ya. Pak. Oke, ini peninggalan zaman Kerajaan Mataram. Mataram kuno. Terus tadi, ya. terus tadi ini Pak, ini kalau kita lihat di bentengnya, itu kan ada yang berwarna coklat, batunya itu loh Pak, Ya, ada yang berwarna hitam. kita. Nah itu bagaimana Itu Pak Budi? tambal sulam. Oh gitu. Itu batu yang seperti putih-putih itu batu sebagai penyelamat struktur bangunan. Yang putih-putih itu. Ya, Oh berarti yang hitam itu malah yang asli. yang asli itu yang bawah masih asli. Oh gitu. Enggak, maksudnya yang di beteng itu loh Pak. Oh iya, kalau itu yang pasar itu kan Iya. banyak batu yang baru. Oh gitu. Berarti Ya. yang hitam baru. Ya, Yang hitam baru. Oke. Terus sekarang. pionnya juga banyak yang baru. Oh, oke. Terus sekarang ini Pak Budi di sana ada apa? Talut. Kotaan itu apa namanya? Nah, itu pondasi Fondasi. rumah. Dulu rumah itu. Dulu pada waktu ditemukan memang seperti itu. Hmm, Banyak pondasi. Tapi perkiraan itu sebuah rumah ya Pak Budi? Ya, Zaman rumah. dulunya. Dulu karena banyak sisa-sisa kayu yang di sekitar situ. Oh. Karena kayunya dihabiskan para penambang ya kayunya habis. Oh, oke. Ya Pak Budi, kita mendekat ke sana ya Pak Budi ya. Yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa ini dulu diperkirakan fondasi rumah ya Pak. Ya, Pak. Zaman dulu karena di atasnya juga ditemukan kayu Yang sudah Kemudian. menjadi arang. yang sudah menjadi arang. Ya, Loh, karena arang kenapa itu menjadi kena, arang? Kena erupsi. oh Jadi gitu. kokoh. Jadi rumah ini dulu terkubur oleh erupsi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, dan karena itu hasil dari erupsi tentu itu suhunya sangat tinggi Iya, yang iya. akhirnya kayu-kayunya bisa berubah menjadi arang yang luar Iya. biasa, sekian ratus tahun masih bisa dilihat. Iya. Ini kan Iya. luar biasa ya, ini anugerah yang dan ini harusnya generasi muda sekarang bangga ya Pak Budi ya, Iya. bahwa punya nenek moyang Iya. yang sangat luar biasa. Iya. Saya kira di negara lain nggak ada yang Nggak ada. yang gitu Pak. Terus Pak Budi ini kan ya ahli kepurbakalaan. Iya. Nah gini Pak Budi, yang saya bayangkan ini kan batu itu keras banget. Iya. Sedikit cerita Pak, saya tuh kemarin itu di kampung itu kan disepakati kuburan itu semua nisannya itu diinggitkan. Kenapa? Karena kita kalau mau ngubur udah susah Pak. Iya. Nah ada nisan tuh yang besar, diangkat sampai 12 orang dengan itu nggak kuat. Iya, nggak kuat. Akhirnya kami pecah. Mecahnya itu minta ampun susah. Nah sekarang gini, sebagai Pak Budi sebagai ahli purbakala, kok zaman biyen Pak, zaman dulu yang peralatan belum canggih, orang-orang dulu kok bisa membuat misalnya batu-batu kayak gini, pemirsa kita lihat bisa halus gitu. Iya. Itu menurut teori purbakala caranya gimana Pak Budi? Itu pada zaman itu nenek moyang kita sudah mengenal besi atau tata yang dari besi. Itu sudah mengenal untuk memahat batu. Oh iya. Berarti emang nenek moyang kita luar biasa ya Pak ya. Iya. Karena kemungkinan di tahun-tahun seperti itu orang luar negeri malah belum menemukan besi. Iya, belum. Tapi orang Indonesia sudah menemukan besi. Besi. Nah ini yang sekarang harus menjadi PR generasi muda. Tapi kenapa sekarang teknologi kita tertinggal? Iya, tertinggal. Padahal zaman dulu Iya. kita sangat luar biasa Iya. modern. Ya oke, ini tambahan-tambahan dikit. Iya. Nah ini sudah, ini fondasi kita lihat. Kemudian di sana Pak Budi, itu kan ada bangunan yang lebih tinggi itu Ya, ini. dibanding dengan fondasi. Ya, itu lebih tinggi dari yang lain. Itu diperkirakan sebagai apa nih Pak Budi? Nah, ini Iya. diperkirakan dari hasil penelitian ini namanya Linggayoni. Linggayoni. Ya, Apa dhewe Linggayoni. muter Pak Budi Ya. biar kelihatan di belakang. Oke, Linggayoni niku Linggayoni. maksudnya apa? Linggayoni itu tempat untuk buat sembahyang, Oh, pemujaan. tempat Pemujaan. Makanya ini lebih tinggi dari rumah-rumah Iya. yang ada. Oh, oke. Lingga itu sebenarnya artinya, setahu saya kok lingga itu batu, bener nggak Pak? Ya, memang lingga itu batu. Lingga tapi itu batu. simbol. Nah, kalau yoni itu namanya apa? Yoninya ini bawah, lingganya di atas, tapi lingganya hilang. Oh gitu. Dulu masih komplit. Jadi yang disebut dengan Yoni. lingga itu Ya, kayak fondasinya.
atau gimana? Enggak, ini namanya yoni, lingganya di atas altar. Enggak berarti dasaran itu disebut dengan yoni atau gimana Pak? Ini saya nggak ngeyel, nggak ngerti loh Pak saya. Bukan ngeyel tapi saya tidak tahu. Yoni ini, ya ini kotak. Ini namanya Yang yoni. kotaan yang disusun dari batu-batu. Nah, itu namanya yoni. Ya, terus kemudian di atasnya dipasang altar, terus tempat pemujaan ya. Ada lingga-lingga. Nah, ada lingga lagi 3. Cuman sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau zaman dulu itu untuk naruh apa ya Pak? Naruh Sesaji. Ya, Karena ini zaman Mataram kuno, Ya. berarti dulu agamanya Hindu. peninggalan Hindu. Sebelum Covid kan dulu banyak suka dikunjungin dari umat Hindu dari Bali Di sini? ke sini upacara. Oh gitu ya Pak ya? Ya, sebelum Covid tadi. Tapi mudah-mudahan nanti setelah Covid dan usai lagi. Ya, iya, bisa ke sini lagi. Bisa ke sini lagi. Banyak ya. teman-teman yang dari sana saya. Oh gitu, nggih. Oke Pak Budi. Kalau yang kita lihat ini menurut Pak Budi Pendopo. ini pendopo. Terbukti di tengah ada batuan yang agak tinggi, kemudian di sudut-sudut itu ada lubang yang kemungkinan itu untuk naruh tiang ya Pak. Ya. Kemudian di tengahnya juga ada lagi itu Pak itu Ya. bentuknya kotak itu. Jadi ini yakin ini dulu pendopo zaman Mataram kuno. Kemudian selanjutnya lagi teman-teman saya juga penasaran, ini ada batu yang besar banget ini. Yang jelaskan ini dulu. Diberi jalan. atap. Oh jalan. Ya. Oke, nggih. Jalan. Ini kita lewat jalan. Ini jalan kuno juga Pak? Jalan kuno. Oh ini jalan kuno teman-teman. Nah ini jalan kuno. Nggih. Belum ada situs yang ditemukan jalan seperti jalan Stop, di Liangan ini. stop Rian Pak. Jadi saat ini saya dan Pak Budi itu berdiri di atas jalan kuno. Jalan Batu yang ditata dan ini asli sejak zaman Mataram kuno. Mataram kuno. Oke, gimana Pak ini Pak? Ini jalan ini sampai tembus dari atas sana. Di sana juga ada bangunan candi juga. Iya. Ini sudah tembus ke desa Liangan paling timur. Yang di sana udah ditemukan kayak gini. Sudah ditemukan. Cuman tapi yang sekarang nyambung belum ya Pak ya? belum. Oh iya. Tapi di sana sudah ditemukan. Tapi di sana digali, dicukuri sama penambang pasir. Sayang ya. Ya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Iya. Dan ini ditata zaman dulu. Keren ya. Dan tadi yang saya janjikan teman-teman, kenapa ada batu kok ini dikasih atap ini? Ya. Apa batunya keramat atau bagaimana ini? Oke Pak Budi. Oh iya. Nah ini batunya di samping ini yang di belakang kami ini. Sebenarnya bukan keramat, tapi untuk membuktikan bahwa situs yang ini kena erupsi. Nah, inilah buktinya. Sisa-sisa erupsi pasir dan dalamnya ada pagar bambu. Oh ya. Coba saya zoom ya. Ya ini buktinya Ya ada pagar. Gosong juga ya Pak ya? Ya karena ini kan dulu panas. Oh iya. Ini sudah menjadi arang seperti ini. Oh gitu ya. Ya ini teman-teman sekalian membuktikan bahwa memang dulu ini sebuah perkampungan yang karena erupsi Gunung Sundoro, nah itu kemudian kampung ini zaman dulunya tertimbun. Pernah belum Pak Budi ini ditemukan misalnya kerangka manusia gitu? Kalau Atau manusia belum ditemukan. oh ya, ya mungkin kemungkinan karena dulu suhu sangat tinggi itu kemudian hancur ya Pak ya? Hancur atau Hancur. melarikan diri. Oh gitu ya? Ya. Ya bisa jadi sudah mudah-mudahan menyelamatkan diri. Ya, menyelamatkan Bukan diri. karena terkena ini dan hancur, mudah-mudahan menyelamatkan diri. Jadi gitu pemirsa. Ini Pak Budi sebenarnya sampai sekarang belum selesai ya Pak ini untuk ya Belum. untuk Belum. apa namanya proses Proses-prosesnya belum apa selesai. namanya iya itu wadah telepon ya angkat dulu. Jadi
dalam proses ini itu yang pertama kali itu dilakukan penelitian. Ya, penelitian. Penelitian. Setelah penelitian kemudian dilakukan penggalian. Penggalian. Kenapa penelitian dulu? Biar penggaliannya tidak salah. Ya. Kira-kira gitu ya. Karena kan ketika penggalian salah bisa jadi malah Ya. menghancurkan kan, Ya. bisa menghilangkan. Karena pertama kali itu kan penggalian sama penambang. Awalnya dulu, Iya, awalnya ya. penambang. Tapi kalau sekarang Ya. semuanya tahapannya sudah tahapan keperbakalaan ya. Ya. Itu kemudian nanti setelah penggalian, kemudian tentu karena ini dulu sejarahnya itu terkena erupsi, Iya. maka terjadi kerusakan. Kerusakan. Maka kemudian dilakukan pembenahan, Iya. revitalisasi atau pemugaran atau mengembalikan ke bentuk semula. Tentu sudah ada beberapa komponen yang hilang. Yang kemudian tambal sulam lah kira-kira gitu. Ya kalau tambal sulamnya batunya dari sini apa dari mana Pak? Nah, itu ngambilnya dari Jogja. Oh dari Jogja? Iya. Oh nek ngono ngambil saka nggonku lho Pak. Dari Gunung Merapi. Oh dari Gunung Merapi. Ya jadi sekitar Di sini kan Cangkringan tidak ada Pakem. alat untuk membelah batunya. Gitu. Ambilnya dari sana, dibentuk di sana. Ya, untuk kota. Oh kotak. Tapi kalau yang lengkong-lengkong kayak Itu gitu dibuat di sini. Bisa lihat alatnya nggak bisa ya Pak? Alatnya sudah dibawa ke BPCB semua. Oh gitu. Ya. Tapi ini sebetulnya belum selesai. Belum selesai. Perkiraan kalau sudah selesai kawasannya berapa hektar ini? Wah, ya Oh ini sekarang berapa hektar ini Pak? Ini ya termasuk yang tanah sudah bebas ada 5 hektar. 5 hektar. Oh ya. Tapi kalau udah semuanya Minimal ada 20-an. 20-an hektar. Cuman kan sebagian besar itu sudah ditempati warga. Jadi ya sulit lah. Ya, sulit, Urusannya sulit gitu. Oke, terima kasih Pak Budi informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya kira seperti ini dulu informasi awal. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah pada datang ke sini sampai ke sini itu baru kemudian bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh. Ya. Ini cuman biar kalian penasaran aja ya. Ya.